melakukan penelitian, melakukan pengabdian kepada masyarakat, kami melakukan penyuluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rosidi Hamzah di dalam channel YouTube Rosidi Hamzah Official. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang sudah hadir di hadapan kita bersama dengan senyumannya yang manis dan berbadan gempal, yakni Bapak Teguh Rama Prasja, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat siang, Pak. Siang, Pak Dokter. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan mengulak-alik dan mengutak-atik serta bertanya mengenai kehidupan Bapak Teguh Rama Prasja yang sehari-hari berprofesi sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Oke, Pak Teguh. Jadi Pak Teguh ini selain terkenal sebagai seorang staf pengajar, juga sebagai seorang pengacara, tetapi lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia akademik dan sekarang ini sedang menempuh pendidikan di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Bukan begitu, Pak? Betul, Pak Dokter. Mudah-mudahan sebentar lagi pendidikannya selesai dan bisa menyandang gelar doktor. Amin. Dan kemudian bisa menyandang gelar guru besar. Amin. Jadi bukan guru berbadan besar, Pak ya. Siap. Tetapi guru besar. Oke, Pak, mungkin kesempatan pertama bisa diperkenalkan diri dulu, Pak, riwayat pendidikannya seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak Dokter. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diundang di channel YouTube Bapak Dr. Rosidi Hamzah Official. Baik, Pak Dokter, izin memperkenalkan, nama lengkap saya adalah Teguh Rama Prasja, Pak. Kelahiran saya Pekanbaru 26 Februari 1994. 94. Berarti sangat muda, Pak ya. Masih 28 tahun, 28 Pak. tahun. Insya Allah sehat-sehat Amin. selalu. Oke. Dan saya itu, Pak, SD dulu tahun 2000 di SD Negeri 031 Tampan. Tampan, Dan Pekanbaru ya. Pekanbaru, Pak. Dan SMP 21 Negeri di Pekanbaru. Dan SMA 2 Tambang di Kampar, Kabupaten Kampar. Dan strata 1 saya ditamatkan di Fakultas Hukum UIR. Dan strata 2 saya di program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Ya. Dan saat ini saya menempuh proses program doktoral di Universitas Islam Bandung dan masih setengah perjalanan, Pak. Setengah perjalanan. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai. Amin. Amin. Oke, jadi ini perjalanan panjang, Pak ya, pendidikan. Jadi setelah Pak Teguh ini menamatkan Magister Hukumnya di Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, maka setelah itu beliau diangkat menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Jadi beliau ini merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan mengabdi juga di alma mater yang menjadi kebanggaan Bapak Teguh. Oke, Pak Teguh, sebelum Bapak menjadi dosen, biasanya kan ini diawali menjadi asisten. Iya, betul. Setelah menjadi asisten diangkat dan setelah itu dilakukanlah pengurusan yang namanya NIDN. Nomor Induk Dosen Nasional. Maka dengan NIDN inilah istilahnya kalau di dalam dunia driver itu sudah memiliki SIM biasanya. Surat izin mengemudi. Kalau di sini surat izin mengajar. Dalam bentuk NIDN yang memang dikeluarkan oleh negara. Mungkin banyak di luaran sana nih, Pak Teguh, yang ingin bertanya apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan NIDN tersebut. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Teguh. Terima kasih, Pak Dokter. Sedikit bercerita, Pak Dokter. Ya, mungkin bisa dijelaskan NIDN-nya berapa? NIDN-nya. Jadi begini, Pak Dokter. Jadi saya dulu mengabdi di Fakultas Hukum UIR itu sejak 2018 dan SK tim teaching assistant saya itu keluar 2019, Pak Dokter. Dan saya mulai mengajar sebagai asistensi tim teaching di Fakultas Hukum UIR dan sejak 2020 waktu itu keluar NIDN saya, yang mana NIDN itu melalui proses yang menurut saya cukup
banyak ilmu yang saya dapat untuk berproses mengeluarkan NIDN tersebut. Oke, apa saja itu Pak? Salah satu syaratnya itu Pak, setelah saya menempuh proses seleksi di Universitas Islam Riau, kemudian keluarlah surat untuk pengurusan NIDN saya. Salah satunya adalah yang paling saya ingat pada saat itu, saya harus dipastikan sehat jasmani dan rohani, Pak. Itu pasti Pak. Sehat kejiwaan jasmani. itu, iya. Rohani pun harus sehat. Jadi saya waktu itu ingat mengurusnya di Rumah Sakit Jiwa Tampan, di Rumah Sakit Jiwa, untuk membuktikan rohaninya sehat. Okay. Nah, gitu. Tapi sehat Pak ya? Insya Allah, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Kemudian setelah itu Pak, kami mengurus segala macam, mulai dari KTP, kartu keluarga kami jadikan satu dalam bentuk file dan kami lampirkan di bagian personalia UWIR Pak. Dan kemudian personalia UWIR melakukan pengiriman data ke pusat pangkalan data dosen, dan kemudian L2 Dikti mengeluarkan yang namanya nomor induk dosen nasional. Begitu, Pak. Alhamdulillah sudah keluar. Alhamdulillah sudah keluar, Pak. Dan dengan keluarnya nomor NIDN ini, maka terdaftarlah Bapak Teguh sebagai dosen di negara Republik Indonesia. Jadi mungkin bisa disebutkan Pak Teguh berapa nomor NIDN-nya Pak Teguh? Nomor NIDN saya Pak 10 26 02 9402. Oke, jadi 10 26 02 9402. Jadi ini ada kodenya semuanya. Kalau 10 di awal itu biasanya dikeluarkan oleh Kopertis ya Pak Teguh ya, karena kita berada di bawah Kopertis wilayah 10, maka kode NIDN-nya di awal itu adalah 10. Kemudian tanggal 20 angka 26 adalah tanggal lahir, kemudian bulan diikuti oleh tahun lahir 94 260294. Jadi inilah nomor induk dosen nasional. Ketika seseorang sudah memiliki NIDN, maka sahlah dia untuk diangkat dan menjadi dosen dan berhak untuk mengampu mata kuliah karena namanya terdaftar dalam pangkalan data Dikti, pangkalan data pendidikan tinggi. Terdaftarlah dia menjadi seorang dosen. Maka melekatlah hak dan kewajibannya di sana. Betul, ya Pak Teguh ya, seperti melakukan penelitian, pengabdian dan pendidikan. Kita biasa menyebutnya dengan istilah Tridharma perguruan tinggi. Jadi mulai tahun 2020 Pak. 20 ya, keluar ya. 2020. Sekarang tahun 2022. Jadi berapa lama mengurus ini Pak Teguh? NIDN itu Pak, setelah kami menyerahkan berkas ke bagian personalia, lebih kurang 1 bulan sampai 2 bulan kami menunggu Pak. Menunggu untuk personalia memberikan kabar kepada kami bahwasannya NIDN-nya sudah keluar. Nah setelah NIDN keluar, kami diberikan hak dan kewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran di Universitas Islam Riau, khususnya Fakultas Hukum, dan sampai akhirnya kami di tahun kedua boleh mengurus jabatan fungsional. Gitu. Berarti berapa tahun jaraknya Pak Teguh dari keluarnya NIDN sampai mengurus jabatan fungsional? Hampir 2 tahun Pak. Hampir 2 tahun. Jadi dosen, jadi diwajibkan juga bagi dosen tersebut untuk mengurus yang namanya jabatan fungsional. Jadi alhamdulillah Pak Teguh sekarang jabatan fungsionalnya sudah asisten ahli. Jadi dahulu dia ini ahli dalam berasisten karena selalu menjadi asisten, tetapi sekarang sudah keluar jabatan fungsionalnya adalah asisten ahli. Jaraknya itu kepengurusannya adalah 2 tahun dari setelah keluarnya NIDN. Mungkin apa saja nih Pak Teguh syarat-syarat untuk mengeluarkan atau mengurus jabatan fungsional ini Pak Teguh yang asisten ahli ini? Baik Pak. Salah satu syarat yang paling saya ingat karena jabatan fungsional saya itu keluar tahun ini di bulan Juli Pak, TMT-nya. Jadi saya ingat waktu itu salah satunya adalah penelitian, pengabdian dan data-data pengajaran selama 2 tahun Pak. Pengajaran ya selama 2 tahun. Pengajaran selama 4 semester Pak 4 semester Teguh, ya? Pak. Jadi kami harus melampirkan lebih kurang agar data kami itu betul-betul diakui. Kami harus
mengirimkan data lebih kurang mengajar 2 tahun atau 4 berturut-turut semester ya. berturut-turut. Jadi Pak syaratnya itu harus mengajar 4 semester, 4 semester. Bapak Ibu untuk mengurus jabatan asisten ahli. Kemudian Pak Teguh, Setelah itu kami melakukan penelitian, melakukan pengabdian kepada masyarakat, kami melakukan penyuluhan, setelah itu dikeluarkan surat tugas, dan itu kami lampirkan untuk kami isi Pak dalam sistem dan kami kirimkan, sehingga sistem nanti akan membaca, asesor akan membaca apakah kami layak untuk menerima jabatan fungsional asisten ahli apa tidak. akhirnya layak Pak. Akhirnya layak, alhamdulillah. Akhirnya layak dengan perjuangan yang sangat panjang. Karena pendidikan pun harus dilampirkan biasa dalam bentuk jurnal Pak Teguh. Jurnal, betul Pak. Jurnal. Jadi harus punya tulisan dalam bentuk jurnal. Kalau dalam asisten ahli tidak disyaratkan harus jurnalnya bereputasi atau tidak. Yang penting jurnalnya OJS ya. Pak. Online Open Journal System. Jadi bisa diakses oleh semua orang di muka bumi apabila mengajukan jurnal dalam sistem OJS. Pengabdian begitu juga Pak ya? Pengabdian begitu Pak. Jadi pengabdian itu nanti kita masukkan ke media massa atau media cetak. Nanti kita upload di sistem yang sudah disediakan gitu. Jadi sekarang semuanya pakai sistem Pakai Pak ya? sistem Pak. Jadi Pak Teguh merupakan dosen muda, sekarang sedang menempuh pendidikan S3, sekarang juga sudah memiliki jabatan fungsional asisten ahli. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebentar lagi selesai S3-nya. Amin. Kemudian bisa langsung menikah Pak ya. Karena sampai hari ini statusnya masih jomblo nih Bapak Ibu semuanya. Ini pertanyaan yang cukup berat bagi saya nih Pak, bukan hanya badan. Mudah-mudahan sebentar lagi akan menikah. Kemudian Pak Teguh, di dalam kehidupan sehari-hari, jadi Pak Teguh ini juga berprofesi ganda. Jadi bukan hanya kelamin saja yang ganda biasanya dalam mata pelajaran biologi, tetapi ini profesinya ganda juga, tetapi lebih fokus ke dosen Pak ya. Adalah sebagai seorang advokat, maju tak gentar membela yang benar. Gitu. Jadi sudah disumpah Pak Teguh ya? Sudah Pak. Sudah. Di mana Pak? Saya di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dari organisasi Pradi Pak. Pradi. Oke, yang diketuai oleh siapa Pak? Prof. Dr. Otto Hasibuan. Oke, Profesor Dr. Hasibuan di DPN Pak. Otto Hasibuan di DPN Pradi. Oke, demikian diskusi singkat mengenai bagaimana cara mengurus NIDN dan asisten ahli sambil kita mengolah alik kehidupan Pak Teguh Ramaprasja. Mudah-mudahan berita yang kami sampaikan ini, cerita yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi dosen yang ada di seluruh Indonesia. Terus berjuang untuk mengurus kepangkatan, karena kepangkatan itu penting bagi sebuah lembaga pendidikan tinggi. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama Pak Dokter. Semoga sehat selalu, cepat menikah, murah rezeki dan sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.